Kama yaqulul musyrikuna min qablu, seperti perkataan orang-orang musyrik zaman dulu. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah sesuatu selain Allah, sesuatu yang tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberi manfaat, dan mereka mengatakan, meyakini, menyatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka yang kami sembah ini adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Ini yang diomong oleh orang musyrik. Nah, inilah mereka. Bagi orang-orang yang tidak langsung menetepi Quran hadis ini, ya dulu mungkin sudah pengalaman kayak begitu. Jadi seakan-akan kita itu nggak bisa berhubungan langsung dengan Allah, mesti harus lewat orang, lewat kiai, lewat ustadz, lewat wali, bahkan lewat kuburan. Nah ini yang dilakukan oleh orang Quraisy zaman dulu, mengatakan syufa'auna indallah. Fasamma hadhihi ibadatan, maka menamai siapa Allah hada pada ini mereka bilang syufa'a itu niatnya biar ditolong itu, Allah menamai ibadatan ibadah, wa ya'buduna itu. Jadi kalimat ya'buduna itu kan oleh Allah dinamai mereka melakukan ibadah. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka manggil-manggil terus ngomong ini syufa'auna indallah. Mereka yakin itu, ini penolong-penolong kami di sisi Allah, makanya perlu kami panggil, perlu kami cari, perlu kami dekati ini, perlu kami mendekat kepada Allah, sampai menyembelih korban. Orang Quraisy di situ menyembelih korban, darahnya dioser-oserkan di patung-patung itu. Allahu a'lam apakah orang Bali itu seperti itu juga, Allahu a'lam. Saya belum pernah survei, nanyakan orang Bali, belum pernah. Mungkin juga seperti itu, mungkin. Nah ini patung ini mewakili ini misalkan, yang nanti bisa nolong kita di hari kiamat misalkan. Wasama hada ibadatan, kul katakan Muhammad, atunabi'unallah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan bercerita kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Dia sebagai Tuhan baik di langit maupun di bumi. Apa kamu akan menggurui Allah tentang sesuatu yang tidak ada wujudnya menurut Allah di langit di bumi, yaitu Tuhan yang kamu sembah itu? Kalau kamu nyembah Tuhan lain itu, subhanahu wa ta'ala amma yusyriku, maha suci dan maha luhur siapa Allah, jauh dari persekutuan mereka, apa yang mereka persekutukan. Sama hada syirkan amma yusyrikun, garis bawahi. Kalau tadi yang atasnya ya'budun, sekarang yusyrikun. Allah menamai ini adalah syirik. Wa nazzaha nafsahu anhu, dan Allah mensucikan dirinya jauh dari kesyirikan ini. Jadi perbuatan mereka menjadikan patung itu sebagai syufa'auna indallah, oleh Allah diistilahkan yusyrikun. Itulah kelakuan syirik mereka. Ayatnya ini. Jadi kalau ada orang sekarang merasa tidak syirik, keliru. Wah ini kan orang-orang soleh, ini kan para wali, kan memang ini ada dalilnya, mereka bisa mensyafaati. Mungkin iya memang orang mati syahid bisa mensyafaati, ada riwayat orang alim bisa mensyafaati, tapi caranya tidak seperti itu. Bukan kok datang di kuburannya manggil-manggil namanya, bukan itu caranya. Kalau itu mah ibadah kamu, berarti mirip dengan orang-orang Quraisy yang musyrik saat itu. Wa hadha huwa halu ubadil amwati wal adrihati al-an. Ini dia keadaannya para penyembah-penyembah
orang mati dan batu-batu nisan al-an sekarang, yaitu yattakhidunal awliya was salihin wasaid. Mereka mengambil para wali dan orang-orang soleh sebagai wastah, sebagai wasitah indallah, di sisi Allah. Prakteknya apa? Yudzabbihuna lahum inda kuburihim. Mereka menyembelih untuk apa? Yudzabbihuna lahum, untuk mereka para wali itu, inda kuburihim, di dekat kuburan-kuburan mereka. Kalau ini kayaknya di Indonesia ini ada nggak yang nyembelih dekat kuburan? Mungkin ada, mungkin tidak. Nyembelihnya di rumah tapi dagingnya dibawa ke situ. Wa yundziruna lahum, kalau di Arab terjadi nadara yanzuru wa yanzuruna lahum, dan bernadar mereka kepada para wali, orang-orang soleh. Pak wali, wahai orang soleh, Pak Yai, walaupun jenengan sudah mati, saya yakin jenengan mendengar ini. Pokoknya kalau saya pulang kok sukses bisa membeli mobil, pasti saya kembali ke sini membawa mobil sekalian beras 1 karung. Nah, itu namanya nazar. Berarti yakin di situ bisa menolong. Wa yastaghitsuna, dan istighatsah mereka bihim, dengan mereka para wali. Kalau sudah mendekati Eptanas, rame-rame ke kuburan, sak gurunya, sak muridnya, sholawatan. Nah, ini apa maksudnya? Istighatsah kepada orang yang di dalam kuburan, apa mencari berkah tabarruk dekat kuburan. Kalau tabarruk saja tadi apa? Mencari, meyakini bahwa tempat itu tempat yang ada kefadalannya apa? Syirkun asghar, syirkun asghar. Wa yad'unahum, dan berdoa mereka pada para wali min dunillah. Fa idza qila lahum, ketika dibilangkan, dikatakan kepada mereka, hadza syirik, ini syirik ini. Lalu berkata mereka, haula wasaitu baina wa bainallah. Kita ini orang kotor, kita ini, mereka ini wasaid, perantara-perantara antara kita dan antara Allah. Kalau kita kan ini banyak dosanya, banyak maksiatnya. Kamu kan HP-an terus sehari semalam. Kalau ini nggak pernah HP-an, ini zaman dulu ini. Memang nggak ada HP zaman dulu. Misalkan, nahnu la na'taqidu annahum yakhluquna ma Allah. Kami ini enggak syirik. Nahnu, kami, la na'taqidu, tidak meyakini kami, annahum, sungguhnya mereka para wali, yakhluquna ma Allah, menciptakan bersama Allah, menciptakan makhluk bersama Allah. Enggak ada, kami enggak punya keyakinan kayak begitu. Wa yarzuquna, dan memberi rezeki mereka ma Allah, bersama Allah. Kami enggak ada keyakinan bahwa mereka yang ngasih rezeki, bukan. Wa yudabbiruna ma Allah, dan mengatur perkaranya atau urusannya makhluk bersama Allah. Kami enggak yakin seperti itu. Wa inna mattakhadnahum wasaita bainana wa bainallah, katanya kami hanya menjadikan mereka ini sebagai wasaid antara kami dan antara Allah, itu saja, yaitu yuballighunallaha hawaijana. Ini sampean garis bawah, ini yang terjadi di Arab. Kemungkinan di Arab ini terjadi banyak. Itu mereka menyampaikan, mereka para wali itu menyampaikan kepada Allah hawaijana, hajat-hajat kami. Ini kelihatannya mati ini, tapi ini punya manzilah di sisi Allah. Kalau kita panggil, Pak Wali tolong sampaikan ya, salam-salam sama Allah. Kok salam-salam sama Allah? Nah, tolong penghormatan kami sampaikan, zikir kami ini, mohon kami untuk ditolong. Ya ini dia kesyirikan namanya, kesyirikan. Akhirnya fayudzabbihuna lahum, menyembelih mereka lahum, untuk mereka para wali di dekat situ. Wa yu'adzimunahum, dan mentakzimi mereka pada para wali. Wa anzuruna, dan bernadar mereka lahum, untuk mereka. Apa alasannya? Bihujjati annahum wasaitu bainahum wa bainallah. Itu hujjahnya, dengan hujjah bahwa mereka para wali itu adalah wasitah antara mereka dan antara Allah. Fahada huwa syirkul awwalin. Ini dia jenis syiriknya orang-orang zaman dulu. Zaman dulu. Subhanallah, bisa terjadi saudara sekarang. Apa pertanyaannya kan gini, kenapa kok berhari-hari di kuburan itu loh?
Nek wong Jawa ngarane golek wangsit lah ibu. Nyepi. Kenapa di kuburan? Nyepi itu ya di masjid. Ada yang di gua. Dalilnya pakai Nabi dulu gua Hira. Sehingga dia cari gua yang sepi. Itu kan sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi sebelum, jawabannya apa? Sunnah Nabi sebelum menjadi Nabi. Sebelum jadi utusan baru diangkat di situ. Apa kamu ingin jadi nabi? Sesudah Nabi datang, Nabi mensunnahkan menyepi kepada Allah itu di dalam masjid. Namanya i'tikaf. Baru benar. Baru benar. Baik, mafhum? Wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai wali, kekasih dekat yang mengatur, menolong. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, beribadah kepada mereka, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, pada tempat yang dekat, supaya kami ini bisa mendekat kepada Allah maksudnya. Jadi kalau dilihat kayak gini kayaknya mukhlis ya. Wah, ini kan tujuannya kan Allah itu. Kami ini tujuan Allah ya, biar dekat sama Allah cuma lewat orang itu dan wali itu. Ya, itu syiriknya orang zaman dulu. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Perhatikan tuh, garis bawahi, kadzibun kafar. Allah, sebenarnya Allah menghukumi antara mereka di dalam apa saja yang mereka perselisihkan, yang mereka tidak percaya. Innallaha la yahdi man huwa kadzib. Allah tidak menunjukkan orang yang dia itu kadzibun, dusta. Jadi ngomong seperti ini dianggap dusta, bohong. Itu enggak benar itu. Dibilang biar bisa mendekatkan kepada Allah itu ngawur, itu bohong, kadzib. Dan hukumnya kafar, ahli kafir, itu mutlak kafir, musyrik. Az-Zumar, fasamma, maka menamai siapa Allah fi'lahum, pada amal mereka, pekerjaan mereka, hada yang ini, kadziban wa kufran, dusta dan kafir. Jadi kalau ketemu ayat ya, penutup ayat itu mesti ada ta'alluqnya dengan depannya, ada munasabahnya, ada keterkaitannya. Nah, ini seperti ini kan penentuan hukum. Dalam satu ayat mereka mengatakan kami ini menyembah, mereka itu berdoa, mohon, nyembelih di situ itu karena kami punya keyakinan mereka itu menjadi wasaid antara kami dan antara Allah, biar jadi penolong besok. Oleh Allah dijawab, ini kadzib. Orang ngomong kayak begini dusta, ini nggak benar, ini nggak benar, nggak ada kayak begitu itu. Terus kafir hukumnya. Kafirnya di mana? Syirik. Mestinya berdoa itu langsung sama Allah, minta sama Allah. Hatta kuburan Nabi, sampai kuburan Nabi pun juga nggak boleh. Makanya kan di Madinah itu kan dijaga itu, jajar. Kalau mendekat aja didorong, terutama kalau lihat turis-turis yang pendek-pendek, pesek-pesek itu udah alamat tinggi, mesti disuruh karo polisi ya. Atau dia wara ya haj, paling dorong gigi. Nah, kalau bisa itu ngeranggah kuburan itu tangannya gini-gini. Kalau boleh. Zaman dulu itu masih belum dicor itu, masih berupa pasir itu ya begitu, nyuri-nyuri pasir di kuburan Nabi. Padahal di rumah dia tukang pasir, sudah banyak pasirnya, cari pasir sedikit. Karena apa? Karena punya keyakinan macam-macam dengan pasir yang ada di situ. Mahfum?